Selamat pagi, seluruh saudaraku yang baik. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Jantung kita masih berdetak, kita masih bernafas, indera kita masih bekerja, dan organ tubuh yang lain tetap berfungsi. Itu tanda nyata kita masih dipercayai Allah melanjutkan kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan dari Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudaraku, setiap Tuhan Yesus melakukan tindakan mukjizat akan memunculkan beraneka reaksi. Jika karyanya berupa penyembuhan, maka orang yang disembuhkan pergi dengan bersaksi ke tengah masyarakat, spontan dan penuh semangat. Selain pihak yang disembuhkan, orang banyak yang melihat dan mendengar langsung peristiwa ajaib itu, berusaha mencari Tuhan Yesus. Wajar, mereka juga ingin hal ajaib terjadi atas mereka. Hanya Tuhan Yesus suka menghindar. Ia menjauhkan diri dari publisitas. Tuhan Yesus menghindar. Ia malah menyelinap ke tempat sepi. Ia pergi untuk menyendiri. Ia tidak menempatkan momen itu sebagai kesempatan untuk mempopulerkan dirinya. Tuhan Yesus tidak mau jadi selebriti. Dia datang bukan untuk jadi terkenal. Ia datang untuk menunjukkan kerajaan Allah telah tiba. Salah satu tandanya, yang buta dapat melihat, atau yang lumpuh dapat berjalan. Saudaraku, dengan kata lain, misi Yesus adalah agar orang-orang Israel di zamannya hidup dekat dengan Allah dan menyambut Mesias yang datang. Tujuan utama itu yang diprioritaskan, bukan agar dia populer. Apalagi memang orang-orang zaman itu, karena konteksnya sedang dalam penjajahan Romawi, mereka rindu pemimpin yang sejati. Dalam hal ini, yang mampu membebaskan mereka dari belenggu imperium Romawi. Tuhan Yesus datang bukan dalam rangka tujuan politik. Karena itu, ia tidak mau namanya diusung untuk membawa harapan orang banyak menjadi pemimpin politik, agar dia tidak terperangkap agenda atau tujuan politik. Ia pergi menghindari mereka. Tempat sunyi menjadi tempat yang disukainya. Di sana, ia mendekatkan diri dengan Allah Bapa, dan semua aktivitasnya diakhiri dengan pergi ke tempat sepi. Saudaraku, banyak orang kesukaannya ke tempat ramai, bertemu banyak orang, melihat banyak hal.
Di sanalah mereka menemukan dunianya. Seakan-akan tempat ramai menjadi oksigen yang melegakan paru-paru kehidupannya. Setelah lelah, pulang. Sehingga momen suasana sepi yang sepatutnya dimiliki justru hilang. Momen untuk merenung dan mengevaluasi diri. Mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan untuk Tuhan dan sesama. Apa saja yang berhasil dilakukan dan gagal. Apa saja yang patut diperbaiki. Dan apa rencana baik untuk hari esok. Dengan momen itulah kita tanpa lelah bisa menata diri jika melihat ada kekurangan. Sekaligus kita berupaya menjaga dan mempertahankan hal baik yang hari itu mampu dilakukan. Seseorang yang hidupnya bergerak terus tanpa berhenti untuk diam dan tanpa merenung. Lama-lama ia akan merasa hampa dan kering. Betul, berjibun peristiwa dan kegiatan yang diikuti. Tapi jiwanya merasa kering dan mengalami kelelahan batin. Jangan kaget jika kita mendengar ada selebriti, aktivis, bahkan pendeta yang mengaku tidak mendapat pembelajaran apa-apa dari terlalu banyak kegiatan. Aktivitasnya banyak, tapi demi kesenangan yang kemudian cepat menghilang. Belajar dari Tuhan Yesus. Saat bekerja, ia bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan habis-habisan. Sampai ia tertidur di buritan kapal saking lelahnya. Tapi ia tetap mengalokasikan waktu pergi ke tempat sepi. Di sana ia berdoa. Di sana pula ia merenung dan mengevaluasi diri. Saudaraku, semoga Anda dan saya tidak hanya menghabiskan waktu di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan, apalagi pada masa pandemik ini. Kita punya peluang untuk momen-momen sepi. Kita masuk ke kamar, berdiam diri, berdoa, dan merenungkan. Sehingga setiap hari ada peningkatan dan kematangan sikap dan ucapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan gairah dan semangat dalam hidup kami untuk menjadi orang yang menghargai tempat sepi, untuk merenung dan berdoa, berdialog dengan Engkau, dan berkaca agar kami makin bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.